Dalam kesempatan kali ini, kami akan menceritakan kisahnya Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, untuk memetik hikmah dari kisah Ratu Balqis dan kejutan Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran. Sebelum kita mulai kisahnya, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Al-Kisah, dulu Nabi Sulaiman mendapat berita bahwa Ratu Balqis dari negeri Saba akan bertamu kepadanya. Ratu Balqis merupakan ratu yang masih muda, cantik, kaya raya dan belum punya suami. Sebagai seorang raja yang memiliki kerajaan yang luas, Nabi Sulaiman sendiri sudah memiliki istri yang banyak, jumlahnya 1000 orang. Mendengar kabar itu, Nabi Sulaiman ingin memberi surprise atau kejutan kepada Ratu Balqis. Ia pun bertanya kepada pengawal-pengawalnya tentang apa yang disenangi Ratu Balqis. Ternyata, kesenangan Ratu Balqis adalah duduk di singgasananya sendiri. Kemudian Nabi yang dikenal dapat berbicara dengan binatang itu pun mengirim utusan untuk mencari informasi, apakah kedatangan Ratu Balqis akan membawa singgasananya sendiri atau tidak. Laporannya mengatakan singgasananya tidak dibawa. Nabi Sulaiman pun membuat sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu yang singkat, sebelum ia sampai di kerajaan ini? Lalu ada yang tunjuk tangan, namanya Ifrit, yang berasal dari kalangan jin. Ia mengatakan, saya akan datangkan singgasana Ratu Balqis tidak lama. Sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, singgasana Ratu Balqis akan sampai di sini. Mendengar kehebatan Ifrit ini, Nabi Sulaiman pun heran, bisa-bisanya memindahkan singgasana dalam jarak yang jauh dalam waktu yang singkat. Tetapi kesalahan Ifrit, menyandarkan kehebatan itu kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya aku untuk urusan seperti ini, sungguh kuat dan dapat dipercaya. Mendengar jawaban Ifrit tersebut, Nabi Sulaiman menjadi ilfil, istilah sekarang, tidak tertarik dengan Ifrit. Tetapi mau menolak juga tidak enak, karena ia sudah terlanjur menawarkan diri. Akhirnya Nabi Sulaiman pun menaikkan level sayembaranya. Saya ingin yang lebih cepat dari tawaran Ifrit, kata Nabi Sulaiman. Lalu ada yang angkat tangan, ia merupakan orang yang punya ilmu dari kitab suci. Saya yang akan mendatangkan singgasana Ratu Balqis, sebelum Anda berkedip, ungkapnya. Benarlah, sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Bilqis sudah datang. Lalu, orang itu mengatakan, Haza min fadli Robi. Kehebatan ini, prestasi ini, itu adalah keutamaan dari Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita dapat memetik hikmahnya, yaitu bahwa ilmu dan prestasi yang diraih seseorang, di dalamnya ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehebatan apapun yang dimiliki seorang hamba Allah, sebagai orang yang beriman, dia akan menyadari bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin orang ilmunya tinggi, akan semakin menyadarkan dirinya bahwa intervensi, campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita ini sangat dominan. Hamba Allah yang berilmu, ketika semakin tinggi ilmunya, dia akan semakin menyadari bahwa apa yang dia raih dalam prestasinya, di dalamnya ada peran serta yang dominan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendapat prestasi itu. Hamba Allah yang memiliki kekayaan, atau usaha apapun yang dia dapatkan, semua itu tidak lepas dari peran Allah, dan perlu diingat, bahwa hakikat semua itu adalah sebuah ujian dari Allah untuk hambanya. Apakah dengan prestasi itu akan menjadikan hamba itu sebagai pribadi yang bersyukur, ataukah justru menjadikan dia kufur? Jika bersyukur akan ditambah, sedangkan jikalau kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari kisah di atas, dan menambahkan kepahaman kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Baiklah, kami rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.